Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Gus Basa selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Hidayah. Yang kami hormati rekan-rekan Majelis Rebu Dalu yang hadir pada malam hari ini, baik offline maupun online yang ada di rumah. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tanggal 27 November 2024 kita semua dapat berkumpul baik di sini maupun di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya. Baik, izinkan saya pada malam hari ini untuk membuka ngaji Balah Kitab Rutin Riyadhus Shalihin dengan judul Kritik Tanpa Solusi Bagai Piring Tanpa Nasi. Ini sebenarnya Pak Mbah Yunus yang lebih tepat yang ngomongnya. Iya, lagi beralangan, tidak apa-apa. Baik, di depan kita ini sudah ada beberapa dukungan ya. Salah satu produk unggulan daripada Pondok Pesantren Darul Hidayah. Jadi mungkin teman-teman nanti yang baik offline maupun online setelah mengaji memberikan kritik atau memberikan pertanyaan yang baik, kreatif dan juga inovatif. Nah, nanti kalau beruntung bisa mendapatkan hadiah-hadiah seperti yang ada di depan ini ya. Jatuh. Gitu. Berupa waktu pukul 21 lebih. Mungkin saya dari pembukaan cukup sekian. Nanti akan langsung dilanjutkan oleh Gus Basa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil warzuqna fahman mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita melanjutkan bab yang ke-14 kemarin ya. Yang 4. Babun fil muhafadzati ala sunnati wa ya. Sekarang ini khataman bab yang ke-14. Hadis yang ke-166. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bihi wa ilaihi, sampai pada sahabat Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal. Sebelum kita memulainya, kita hadiahkan Fatihah buat Syekh Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Lahumul Fatihah. An Nabi Sa'id Abdullah bin Mughaffal, saking Abu Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, qala
wis ngucap sapa Abu Sa'id. Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadfi. Nah wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hadfi saking balang. Di al hadfu itu ramyul hasad bil asabi, melempar kerikil, melempar batu dengan tangan. Al hadfu. Rasulullah melarang tentang hadfu, melempar batu dengan tangan. Jadi ramyul hasad bil asabi. Kenapa kok Rasulullah melarang? Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi, innahu la yaqtulus sayda wa la yanqa'ul aduwa. Innahu suni adzab iku layak tulu ora mateni as-sayda ing hewan buruan. Walayan kaulan ora nyidrai apa hasfu al adwa ing musuh. Wa innahu yafqaul aina wa innahu lan sunna hasfu iku yafqau nyidrai, iku yafqau nyidrai atau nyatoni al aina ing meripat. Wayak siru sinna, wayak siru lan nyuwil lan apa nyoplokno apa al hadfu asina ing untu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-166 ini melarang umatnya untuk tidak melempar batu kecil. Watu cilik jenenge kerikil. Watu cilik, watu gede jenenge watu gede jenenge apa jenenge watu gede. Di bongkahan batu. Kenapa secara tekstualnya kenapa kok Rasulullah melarang melempar batu kerikil itu? Karena lemparan batu kerikil itu tidak bisa membunuh binatang buruan, juga tidak bisa melukai musuh, apalagi membunuh musuh. Tidak bisa. Lemparan batu itu iso mateni binatang buruan. Nah, ayam mungkin ya iso. Nah, ayam, saya disangkal mbek wong Jawa, ayam yang diburu bisa. Tapi konteksnya tidak gitu. As-sayda itu binatang buruan seperti apa? Harimau, kidang, ya, yang umum yang lazim ya kidang, kancil, terus apa lagi? Babi hutan. Tidak bisa membunuh binatang buruan, tidak bisa. Yang bisa ya dijemparing pakai panah atau pakai apa? Dulu ya pakai tombak itu. Tapi kalau lempar pakai batu kerikil, ya, argumentasinya kenapa Rasulullah melarang itu? Ya karena tidak bisa membunuh binatang buruan, tidak bisa melukai musuh, tapi hanya bisa melukai mata dan bisa mematahkan gigi. Jadi, logikanya Rasulullah melarang kita tidak boleh melempar batu kecil itu karena tidak bisa membunuh binatang buruan, tidak bisa melukai musuh, tapi hanya bisa membuat mata itu cedera dan hanya bisa mematahkan gigi. Jadi, konteksnya ini konteks dalam hal berburu al-harbu atau perang. Jadi dua kategori, berburu dan berperang. Itu gak oleh nganggo kerikil ngantem nebrak. Percuma kamu main-main pakai kerikil, itu tidak bisa membunuh musuh, juga tidak bisa menangkap said, menangkap binatang buruan. Bisanya apa? Kerikil ya melukai mata, mematahkan gigi, ya ini bisa. Percuma, tidak bisa membunuh. Nah, itu dilarang. Konteksnya kan ketika waktu perang Uhud, Rasulullah dilempari pakai batu.
yang terjadi tidak mati, tidak cedera, tidak sampai meninggal, tapi hanya mematahkan gigi saja. Nah, bagaimana konteksnya kalau dengan ibadah kan? Saya ini melempar kerikil itu sunnah, waktu termasuk bagian dari rukun haji kan itu. Lempar jumroh. Nah, konteksnya tidak begitu. Konteks ayat hadis ini pada ketika kita berburu dan berperang. Ibadah enggak. Kecuali ibadah. Maksudnya gitu, kecuali ibadah. Melempar arek cilik-cilik mainan kerikil, ya, mainan kerikil, lempar-lempar kerikil, itu dilarang. Jangan dolinan batu kecil ya, jangan main-main pakai batu kecil, karena itu mencelakai, bisa mencederai mata dan mematahkan gigi. Konteksnya sunnahnya Rasulullah apa di sini? Berarti menghindari bermain-main dengan batu kecil. Bermainlah dengan pakai batu besar. Kenapa bermain dengan batu besar? Bisa punya nilai ekonomis. Ya. Batu besar kan kita betul, peceli, betul ya. Iya benar ya. Iya, sampean gunung sampean potong, nah, sampean jadikan bahan baku bangunan, jadi ada nilai ekonomisnya. Lebih baik bermain batu besar, jangan bermain batu kecil. Al-hazru maksudnya melempar dengan batu kecil itu dilarang. Nah, biasanya arek-arek biyen nek sing cilik aneh awan di sampean dulinan yang sekali cilik ya, melempar batu melewati sungai. Ingat ya man, cilik aneh sampean. Ingat. Nah, hal kayak seperti itu sebelum kita tahu dipikir tidak apa-apa, berarti melanggar sunnah. Sekarang tahu, wis krungu, berarti bermain batu kerikil itu dilarang oleh Rasulullah, ya dihindari. Wa fi riwayatin anna qariban ibni Mughaffal, jadi di riwayat yang lain, anna qariban ibni Mughaffal hadzafanahu, anna qariban ono to stune utawi kerabate libni Mughaffal maring anak lanange Mughaffal, jadi kerabatnya Ibnu Mughaffal ada yang melakukan hadaf, hadaf itu melempar dengan batu kecil. Kerabatnya mbah ponakane, mbah pamane ya, atau kerabat dekatnya, anna qariban libni Mughaffal hazafa fanahahu mongko nyegah sapa Ibnu Mughaffal hu ing qariban. Kemudian Ibnu Mughaffal itu mengetahui ada saudara dekatnya yang bermain-main melempar dengan batu kecil itu. Wa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hazfi. Inna Rasulullah istune utawi utusane Allah sallallahu alaihi wasallam iku naha nyegah sapa Rasul anil hadzi saking hadz. Wa qala lan ngucap sapa Ibnu Mughaffal, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hazzi. Jadi ada saudaranya yang bermain-main dengan batu kecil tadi, disampaikan Rasul tidak buatan bareng tulinan batu kecil, tidak boleh. Rasulullah melarang itu. Rasulullah melarang itu. Kenapa kok sampai dilarang? Wa qala innaha la tasidu syaitan. Inna astune hadzaf iku la tasidu ora isom mateni, ora iso nyekel syaitan ing binatang buruan. Karena melempar batu itu tidak bisa menaklukkan binatang buruan. Istilahnya ono saudara dekate ya, si Ibnu Mughaffal itu
mengatakan seperti ini tanpa syarat, berarti menandakan dia ati Allah wa ati Rasul. Sami'na wa ata'na. No resep, tak ada bantahan sama sekali. Kan gak oleh ngakoni kaya ngene. Rasulullah melarang. Wis gak ngerti alasannya apa. Inna la tasidu syaitan. Dijelaskan inna la tasidu syaitan. Summa ada faqala. Summa ada nulim baleni. Kerabat iki mau gak ngereken 17, gak ngereken Ibnu Muwaffal. Gak tidak bisa menerima. Lah apa dengan lempar-lemparan batu kok gak entuk. Sekataraken. Faqala monggo ngucap sapa Ibnu Muwaffal. Uhadditsuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu. Tak omongi ya Rasulullah itu melarang tentang hadzaf. Summa tahdzifu. Summa utanul limbaleni sapa sira tahdzifu nglakoni hadzaf sapa sira. Wis tak omongi kemudian Anda melakukan kembali. Istilahnya sami'na wa asaina. Anda melakukan hadzaf ini sudah saya sampaikan bahwasanya itu dilarang oleh Rasulullah. Sudah dengar toh? Sudah sami'na. Tapi yang terjadi apa? Anda melakukan kembali. Berarti asaina. Kemudian Ibnu Muwaffal mengatakan laukal limuka abadan. Laukal limu ora bakal ngomong sapa ingsun ka ing sira abadan kelawan selawasi. Aku gak bakal ngomong selawasi karo ben. Orang yang rasa cintanya kepada Rasulullah menaruh ketaatan membabi buta, pokoknya taat, saya tidak perlu alasan, taat, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat kepada Rasulullah. Tidak tahu alasannya kenapa atau maksudnya bagaimana, tidak tahu. Nah, kok sampean nih kerabat dekatku tak omongin nggak percaya, wes gak usah ngomong-ngomongan, biar aku sampean, wes gak tak kayak uang bensin besok, ngono. Ikan mandi ngono daripada ganti ngomong. Wes uang bensin lu tak skors seminggu atau selamanya kan kelimpungan deh. Nah, saya ya begitu. Uang makanmu tak potong. Wah, ini karyawan. Uang makanmu tak potong. Ini bukan laukal limabatan, bukan memutus tali silaturahmi, enggak, tapi lebih pada punishment, lebih pada hukuman pada kerabatnya itu tadi. Nah, ponakane sampean nggak gelem nglakoni ini, Rasulullah wis merintah melarang seperti ini, kemudian sampean melanggar, wis kata sangoni men besok. Selesai ya, hukuman seperti itu. Kata sangoni sampean. Iku Ibnu Muwaffal iku rasa cintanya kepada Rasulullah seperti itu. Podo karyawan juga begitu. Gak tunduk ambek jeragane, gak sami'na wa ata'na. Iya, artinya SP1 muncul. Ya kan? SP1 muncul. Masih asoina, SP2 muncul. Di WA gak nang diwales, SP3 muncul, kartu merah. Artinya apa? Orang pun ketika sudah memerintah, kemudian sama bawahannya tidak dilaksanakan juga akan marah. Akan marah. Nah, konteks Rasulullah ini kan hubungan sama akhirat, sama imbalan nanti ketika kamu di akhirat. Sami'na, siap dan laksanakan. Mesti kan sampean laksanakan. Gak mungkin sampean tunda-tunda. Mas, jerakan nggak tahu, kita main-main dulu lah. Kita cari ceperan dulu. Ya, asoina. Nggak begitu. Rasulullah mengajarkan ya sami'na wa ata'na. Seperti halnya begini, kita sudah sering mendengar bahwasanya malam Kamis atau Rabu malam kita rutinan ngaji. Dengar, membaca, status WA, baca. Tapi capek. Ini lagi musim pencoblosan. Masih mengawal suara. Masih mengawal suara, masih sibuk, tapi dengan ada wayang ngaji,
sami'na. Tapi yang terjadi bukan atokna. Sami'na wa asoina. Ayo. Kan mencederai. Mencederai siapa? Ya dirimu sendiri. Mestinya wis krungu, ya dilakoni. Wis krungu, sami'na, ya atokna. Karena sudah menjadi jadwalmu. Kecuali sudah tidak menjadi rutinan. Ya wis, selesai. Hukumannya apa? Punishment nih. Punishmentnya apa? Ya cintamu terhadap Rasul ini dipertanyakan. Begitu. Bukan saya yang mempanis, enggak. Ngaji butuh-butuh anu dewe kan, butuh-butuh anu dewe. Kita pengen berharap surganya Allah, pengen berharap masa depannya lebih cerah, kan gitu. Hidup kita lebih tertata, kita beribadah punya pegangan, dalil jelas gitu loh. Tidak katanya-katanya kan begitu. Untuk siapa? Ya untuk diri kita masing-masing. Punishmentnya begitu. Ketika atokna wa asoina, ya pasti ada punishment. Ini dicontohkan di sini Ibnu Mughafal, laukan limuka abadan. Tak potong gajimu. Oh, tak. Harap untuk emas 24 karat jadi masih karet 4 karat kan. Duanya hilang karet 4 karat. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terjaga, tergolongkan orang-orang yang atokna, ya, sami'na wa atokna, orang-orang yang cinta terhadap Rasul, orang-orang yang taat kepada Rasulullah. Taat, tidak perlu kita tahu alasannya apa, meskipun itu ada dasarnya, kita saja yang tidak tahu apa maknanya, tidak tahu. Kita disuruh menghindari bermain-main batu kecil, gitu. Alasannya apa? Soalnya gini balang pitik ya kena, gitu. Melempar pakai batu kecil, gitu. Untuk seekor ayam, ayam potong mati, yo. Getak sih sahur kelimpungan. Itu logika yang dibangun orang-orang logis, ya, orang-orang rasional membantah untuk menghindar dari atokna. Apa maksudnya kok gak boleh bermain-main dengan batu kecil ini? Satu sisi kita juga melakukan ibadah pakai batu kecil. Waktu ibadah haji, ono lempar jumroh ula, kemudian lempar jumroh wusto, kemudian lempar jumroh akobah untuk membunuh syaiton, anaknya jin ini mau. Ayo, sisi lain kan seperti itu. Gitu. Jadi dilarang, gak oleh pacaran, ya gak oleh pacaran, gak oleh demenan, ya gak oleh demenan, ya hindari. Apa maksudnya? Belum tahu. Padahal sejatinya juga ada alasan-alasan jelas, konkret, ada. Nah ini mengapa kita dilarang oleh Rasulullah untuk bermain-main hadzaf ini. Hadzaf itu melempar dengan batu kecil. Hadis selanjutnya, ini masih berkaitan dengan sunnah Rasul. Kenapa kenapa umatnya Rasulullah itu disunahkan mencium Hajar Aswad? Kenapa? Hajar Aswad itu hanya sebongkah batu, ya, yang tidak bisa mencederaimu, juga tidak bisa memberikan manfaat padamu. Kenapa kok sampai umat muslim ini berebutan pengen mencium Hajar Aswad? Ada apa? Jadi ini sampean harus badan sehat, dompet sehat, kita berangkat umrah. Kenapa wong batu wae ireng ya direbutan wong sakmono kae sak donya. Sampean bojone sampean ireng, wis anggap ae Hajar Aswad kan yo. Lapo rebutan nang Arab. Wis golek watu kali sing ireng kan yo. Kenapa kok Hajar Aswad
yang di Masjidil Haram itu jadi rebutan. Seperti itu. Hanya. Apa alasannya? Banyak spekulasi karena itu batu dari langit, batu dari surga. Banyak spekulasi-spekulasi seperti itu. Nggak tahu. Padahal batu itu kan daripada ngomong batu lah kamu bujuni sampean kan ya. Kalau bujuni kan ya, bener ya. Seneng yang kamu lebih cintai daripada batu apa? Banyak toh. Banyak ya. Wis pernah dirasa seneng karo sesuatu selain batu loh. Ya, selain batu, sampai oleh duit 1 miliar, ambung ibu keloni bukan duit 1 miliar. Oh kan, kan ya, ini batu loh, batu dikeroyo ambungan wong sandonya kan. Opo maksudnya kan? Kenapa seperti itu? Kok sampai kaya ngono? Kan kita ndak harus tahu alasan yang tersembunyi itu apa, nggak perlu tahu. Aku pokoknya senang Rasulullah melakukan itu saya kerjakan. Ini itu jenis sami'na wa ata'na. Meskipun kemudian sampean sendiri otakmu itu bekerja, kenapa alasan detailnya itu? Mencari, karena tahu. Nah, sekarang hati yang 167. Wa na'abis ibni Rabi'ah qala ra'aitu Umar bin Al-Khattab yuqabbalul hajara ya'nil aswad. Diriwayatkan saking Abbas ibnu Rabi'ah. Kala wis ngucap sapa Abbas ibni Rabi'ah, ra'aitu wis weruh sapa ingsun Umar bin Khattab ing Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah sing jadi Khalifah Umar bin Khattab. Yuqabbalul hajar. Yuqabbalu ngambung sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu al hajara ing watu ireng. Yaknil aswad ini mau. Yani yaitu batu hitam alias hajar aswad. Hajarun niku batu, aswadun niku hitam. Zaujun niku zaujatun niku istri, aswadun ireng berarti istri hitam. Ngono ya, sanggepe padha. Hajarun aswadun berarti batu hitam. Nah, atus kalau golek batu hitam ning kali. Ya. Wa yaqulu lan ngucap sapa Umar bin Khattab, "Inni sune ingsun iku a'lamu weruh sapa ingsun. Annaka sune sira sapa iku hajarun watu. Matan fa'u wala tadur. Matan fa'u ora bakal aweh manfaat wala tadur lan ora iso aweh bahaya. Kamu itu hanya sebongkah batu, tidak bisa kasih manfaat, juga tidak bisa membahayakan saya. Apa kok tambung? Ini Umar bin Khattab. Ini Umar logis. Sayyidina Umar logis. Jadi otaknya itu berontak. Gitu, otaknya berontak. Melakukan sesuatu, otaknya berontak. Harus tahu kenapa. Kok niku mau sebongkah batu hitam, kamu tidak bisa ngasih manfaat kepada saya, juga tidak bisa membahayakan saya. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Laula anni seumpama anni sun ingsun iku ra'aitu sapa ingsun Rasulullah sallam yuqabbiluka nyium sapa Rasul ka ing sira ma qabbaltuka ora bakal ngambung sapa ingsun ka ing sira. Seumpama aku tidak melihat Rasulullah melakukan itu, gitu, saya pun tidak akan melakukan itu. Melakukan apa? Mencium. Ya Umar bin Khattab tahu istilahnya nek sampean. Kalau soal kaduan iki kaduan. Nek sampean seistilahnya roh wong sing paling mbok tresnani. Senengane nganggo minyak wangi
minyak wangi apa? Minyak wangi kasturi. Dimanapun tempat kamu mencium bau itu, ya, wong sing mbok tresnani. Suatu ketika kamu akan bertemu dengan orang lain yang memakai minyak wangi yang sama, kamu terngiang-ngiang enggak? Kan terngiang-ngiang. Dan yo kira kan yo dan yo emane rek kan. Emane rek. Begitu pula ini. Oh, nek proses sangat cintanya, gak penting alasan itu. Nek sampean ditakoki istrimu, sampai Mas, sampean kenapa mencintai saya? Kada sampean jawab ya, masalah itu, masalah ini, masalah. Iki kuncinya masalah. Jelas rekeningmu di stop masalah ini. Ya. Kenapa? Mas, kamu mencintai saya? Coba pertanyaan coba. Aku gak butuh alasan untuk mencintaimu, Dek. Ya. Apapun yang kau minta, jangankan harta, Dek, nyawa tak kasihkan. Iku cinta, Dek, cinta. Begitu pula Umar bin Khattab, ya. Begitu dahsyatnya rasa cinta, gak penting soal alasan. Padahal roh itu sebongkah batu. Gak iso nggak manfaat juga iso membahayakan. Ya, karena Rasulullah melakukan itu. Akhirnya aku ya siap dan saya laksanakan. Gitu. Saya ini ono bupati jadi senengane jajan pentol. Tapi jajan pentol ya otomatis melok jajan pentol. Gak ngerti nek iku mung pencitraan. Gak ngerti iku pencitraan kan yang masalah. Di note tapi iku ternyata tidak sejatinya. Hanya gimmick, hanya pencitraan. Repot. Rasulullah tidak melakukan segala sesuatu, tidak pencitraan, memang murni. Apa yang Rasulullah lakukan, apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah kebiasaan Rasulullah, semuanya menjadi sunnah yang dilakukan Rasulullah. Tanpa harus kita tahu alasannya apa. Kenapa Rasulullah makan pakai tangan kanan, tidak pakai sendok? Ya. Sampai ilmu kesehatan akan belajar. Oh, begini. Bahwasanya nasi itu ketika kena tangan, ya, mempercepat pembusukan di dalam perut dan seterusnya. Jadi nek sampean mau belajar soal kenapa itu menjadi sunnah, ya pasti ada. Ya karena keterbatasan kita yang tidak tahu. Nah, Rasulullah di sini hanya menjelaskan cuplikan-cuplikan saja. Nah, orang-orang yang rasionalis ya belajar secara sainsnya bagaimana. Kenapa kita harus mencium batu? Konon batu itu bukan batu sembarangan, tapi batu dari surga. Konon. Hadisnya durung roh kan, lawan itu hadis. Itu bener tak? Acara suatu dari surga. Belum tahu aku ya baru konon kan. Hadisnya jelas durung roh kan belum tahu. Belum tahu kan. Nah, jadi kalau persoalan taat itu ya tidak usah harus pakai alasan. Nah, kayu Rasulullah kemudian dimodifikasi oleh umat-umatnya, ya, dimanfaatkan celah-celah itu untuk kepentingan pribadi itu yang menjadi masalah. Itu yang menjadi masalah. Saya tabarin, ketika ayah kita atau bapak orang tua kita memerintah, seringkali kita mendelay, bahkan mendinai. Tidak segera kita lakukan. Tolong tukono rokok, ya. Seringlah itu kalimat seperti itu familiar. Tolong tukono rokok. Itu yang terjadi, rata-rata kan mendelay. Sekedar Bapak, ini masih sibuk gini, masih ngusan nge-game maksudnya. Saya game, wah sih, begitu. Didelay, ya, didelay. Itu sangat penting. Isek mending ya daripada mendinai, menolak. Mboten
Betul sakit, ayo ekstrim. Berarti kan tidak ada rasa cinta terhadap orang tua itu, ya, terus terdegradasi rasa cintamu. Akhirnya tidak muncul rasa taat. Yang terjadi sami'na wa asoin. Itu yang problem zaman sekarang. Ayo dimodifikasi, arek-arek saiki ngono. Belum tentu sing ngomong iku yo lakoni. Iku dimodifikasi begitu. Ya mungkin dua hadis ini bisa jadi pelajaran kita di bab soal menjaga konsistensi sunnah-sunnah Rasulullah. Maksudnya menjaga konsistensi itu sudah tahu toh, hal-hal seperti ini kan mudah, sunnah Rasul. Wis pernah dengar, wis ngelakoni, yo konsisten lah. Yo konsisten, menjaga konsistensi amal-amal sunnah Rasulullah. Dari bab ini ada berapa hadis kemana? Ada 12 hadis ini. Detail semuanya, tidak ada yang general, semuanya detail hadisnya. Mulai makan, gitu. Silaturahim, gitu. Kemudian apa kemarin? Berburu, gitu. Birrul walidain, gitu. Memberi makanan, sunnah-sunnah Rasulullah. Dan yang hadis yang kedua terakhir ini menghindari melakukan halal plus mencium hajar aswad. Jauh berat hajar aswad, mencium hajar itu modal, butuh modal besar. Jauh modal besar. Enggak, kita ya berat guys. Kalau berat yang cari podo yang ngambung bojomu sing aswad itu mau sama. Sing aswad sing sing wireng nomor yo tambah tambah wireng yo tambah aswad temen kan. Padha karo mencium hajar aswad. Wallahu alam bisawab. Ini di momen khatamah bab yang ke-14 ini ada hadiah ya bagi mereka yang beruntung memberikan pertanyaan atau komentar yang menarik. Bisa dikasih hadiah sama tim admin Riyadhus Shalihin. Kajian rebut dalu. Iki Gede Soko ya oleh bisa dapat hadiah kan gitu. Wong teko ya boleh hadiah. Sambil mengingat-ingat bab ini, jadi ada 12 hadis konkret yang kita diperintah untuk melakukan muhafadzah, melakukan menjaga konsistensi amaliyah sunnah Rasulullah. Bab 16. Oh iya, bab yang ke-16 ya. Bab yang ke-16. Ada hadiah. Jadi dari bab yang ke-16 mulai hadis pertama sampai 12, boleh ditanyakan, boleh dikomen. Nek wis dikomen yo di-share, yo di-subscribe kan gitu. Dapat hadiah. Itu pesennya admin, pesennya saya menyampaikan admin. Itu. Mungkin dari kami cukup 2 hadis itu, kita besok minggu depan masih masuk bab yang ke-17 ya. Gus, bentar dulu nanya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada footnote ya Gus di bawah itu tentang hadap yang tadi Gus. Itu saya baca, maksudnya melempar kerikil dengan jari telunjuk dan ibu jari, yaitu kerikil diletakkan di ibu jari kemudian telunjuknya menyentil. Tadi yang betul melempar atau menyentil? Soalnya di footnote-nya di PDF-nya ini. Iya. Ini begini. Jadi yang sarahnya itu romyul hasad bil asobi. Jadi melempar kerikil dengan driji. Yang melemparnya kan mesti pakai begini sih ya. Melempar batu kecil kan begini ya. Ini ya, pakai asobi, pakai driji-driji.
Jadi bukan nyentil. Romyul haso bil asobi. Keterangannya begitu. Romyul haso bil asobi. Jadi melempar batu kecil dengan jari-jari. Jadi keterangannya di sini begitu. Terus nih sampai nyentil apa kayak nekeranan nih. Beda membunuh pakai ketepil kan gitu ya, pakai ketepil bisa membunuh, batu kecil bisa membunuh. Bukan haso itu namanya, tapi pakai ketepil. Nih hadaf itu pakai driji, pakai jari-jari tangan. Nyentil ya termasuk mungkin kategori pakai driji nyentil gini ya kena kan ya bisa, tapi bukan romyul. Nek romyul itu melempar. Balang jumroh itu bukan begini loh ya, balang jumroh itu bukan gini. Romyul jumroh itu melempar ya dihantam, bukan gak ngono itu. Yo Allah Bismillah Allahu Akbar ya melempar pakai tenaga. Konteksnya gitu, melempar romyul haso il asobi. Bukan pakai ketepil atau pakai alat lain ya enggak, tapi pakai jari jemari. Itu bisa jadi di teldes ya. Jadi ini pakai asobi teldes. Jelas tidak bisa membunuh binatang buruan, tidak bisa. Apalagi membunuh musuh ya kayak iso lah. Ada saya disangkal, bisa Pak. Batunya dikasih racun, ya? Batunya kecil dikasih racun yang sekali kena langsung mati. Dibantai kono ada saya bantai ya. Dikatakan itu bisa membunuh Pak binatang itu. Ya Pak. Batu kecil dikasih racun ya, yang sangat mematikan, dilempar mati. Nah, ayam, kucing terus kambing mati. Pas mangap bisa mati. Berarti konteksnya nggak sesuai Pak. Kan ngono, nggak sesuai ini konteksnya. Kan ngono di debat seperti itu. Makanya nek duwe rasa cinta sama Rasulullah, utama. Itu maksudnya di argumentasi sekiranya hadis itu ada celahnya. Itu yang dari hadis awal oleh banyak tanya. Kalau seneng yo seneng, rasa banyak cincong banyak takut. Begitu maksudnya. Ini saya nggak bisa, nggak bisa bos. Bisa SP, bagaimana alasannya kok di SP? Nggak jelas dulu SP. Mau nggak seneng pengen yang terjadi. Artinya muncul like and dislike, nggak sportif. Nah, logika kita bermain ini. Ini Rasulullah sing dawuh, nggak iso ngono. Ini jeragannya sampean, iso ya. Saya tidak berbuat salah bos, ya. Saya kerja juga berangkat on time, pulang juga tepat waktu, nggak korupsi waktu saya. Kenapa kok Anda kasih SP pada saya? Nah, ini ngejar alasan seperti itu. Boleh seperti itu. Yang dikhawatirkan ketika kita mendebat satu hadis tidak dengan hadis yang lain, ini masalah. Sampean ngoceh hadis, tapi sampean pakai logikamu siwi, ini masalah. Ya, oke masalah ini. Kon niku sapa? Ngono. Nah, rata-rata kan ngono saiki. Dia mendebat Al-Qur'an, mendebat hadis, tidak pakai hadis, tidak pakai Al-Qur'an, tapi pakai logikanya sendiri. Banyak orang bisa ngomong dari gitu. Ngomong macam-macam, gitu. Mencari celahnya hadis itu, tapi yang dipakai bukan dasar, hanya pakai logikanya dia. Itu yang menjadi masalah. Tergelincir biasanya. Gitu. Jadi hadis yang pertama bab 16 ini kan ojo banyak tanya saya. Ojo banyak perbedaan. Tokak-takok membantah soal perintah Rasulullah. Yang dilarang itu. Hadis yang pertama, yang bab ini. Dan banyak yang lain.
Nek sampean ngojai kemudian sampean cerna, sampean obat pikir keras banyak, ya, kamu akan menemui banyak hadis yang seperti itu. Akhirnya apa? Yes, gak apa dilakoni yang terjadi. Gak apa wis kan ngono. Oh, tabrak-tabrakan ngono yang terjadi. Gak ngerti apa yang terkandung di dalamnya. Ya kita menjauhi hadis, berpegang pada hadis ini, satu poin loh, dapat pahala. Dihisab, dapat pahala, dapat poin tentang saya butuh alasan untuk melakukan satu sunnah Rasul. Itu mungkin Pak Dokter, gitu. Jadi sarahnya boleh, nih sampean pakai centil ya, tapi di sini enggak. Romyul haso bil asobi, melempar batu kecil dengan jari jemari. Mbok contes kah, mbok lempar, tapi bahasa lempar kan ngene ya, bukan ngene, nyontes itu nih. Melempar kan pakai tenaga. Itu tidak bisa membunuh binatang buas. Apalagi membunuh musuh, gak iso. Mbok bantah mau, mbok bantah. Oh iso, Pak. Mungkin itu ya, kita lanjutkan diskusi offline aja. Nek yang online mau tanya, monggo, komen monggo. Ada door prize dari admin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kena udah, ya kena saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يا الله اللهم إنا نعوذ بك من الهم والكسل ونعوذ بك من العجز والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين يا الله ونعوذ بك من عذاب القبر يا الله ونعوذ بك من عذاب النار ومن فتنة المسيح الدجال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.